Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aliuddin. Saya dari Universitas Nusa Putra dengan prodi Teknik Sipil dari kelas 21C. Sedikit saya akan memaparkan kesimpulan dari konsep kewirausahaan dan kepemilikan bisnis baru. Kita ambil contoh dari bisnis kecil ya. Bisnis kecil dioperasikan dan dimiliki secara independen serta tidak mendominasi pasarnya. Kontribusi dari bisnis kecil dapat diukur berdasarkan efeknya terhadap 3 jenis aspek sistem ekonomi. Yang pertama itu sistem penciptaan lapangan kerja, lalu yang kedua itu inovasi, yang ketiga adalah pentingnya bagi bisnis besar. Nah, kelompok industri bisnis kecil utama itu diantaranya ada jasa, yang kedua ada konstruksi, ketiga keuangan dan asuransi, keempat grosir, kelima eceran, dan keenam perakitan juga transportasi. Nah, menjelaskan kewirausahaan dan menjabarkan beberapa karakteristik utama kepribadian dan kegiatan wirausaha. Wirausahawan menggadaikan resiko kepemilikan bisnis dengan suatu tujuan utama, yakni pertumbuhan dan ekspektasi. Banyak pemilik perusahaan kecil suka menganggap dirinya sebagai wirausahawan, padahal bisa saja orang itu hanya memiliki bisnis atau hanya wirausahawan, atau juga bisa dijadikan keduanya. Dari penjelasan kewirausahaan, perbedaan dasar antara pemilik bisnis kecil dan wirausahawan adalah aspirasi keinginan wirausahawan untuk memulai suatu bisnis dan menumbuhkan. Kebanyakan wirausahawan yang sangat sukses biasanya banyak hal yang mempunyai perhatian terhadap hubungan pelanggan. Yang dewasa ini sering menjadi pemimpin berpikiran terbuka, mengandalkan jaringan, rencana bisnis, dan konsekuensi, serta tidak membedakan gender. Lalu menggambarkan rencana bisnis dan keputusan awal yang diambil oleh bisnis kecil, serta mengidentifikasi sumber bantuan keuangan yang tersedia untuk perusahaan tersebut. Rencana bisnis adalah satu titik awal dari sebuah bisnis baru, di mana wirausahawan meringkas strategi bisnis untuk perusahaan baru dan menunjukkan bagaimana cara strategi bisnis tersebut akan diimplementasikan. Rencana itu akan semakin penting karena kondektur dan investor memerlukan sebagai alat untuk memutuskan apakah harus diberi dana atau melakukan investasi. Dari rencana bisnis, memutuskan strategi untuk produksi dan memasarkan unsur-unsur legal organisasi serta akuntansi keuangan. Selanjutnya, wirausahawan harus memutuskan untuk membeli bisnis atau memulai bisnisnya dari nol. Ada juga beberapa faktor penyebab bisnis baru muncul. Yang pertama, munculnya e-commerce. Lalu, wirausahawan yang beralih dari bisnis besar ke bisnis kecil. Lalu, meningkatkan peluang bagi minoritas dan wanita, peluang waktu dalam perusahaan global, dan meningkatkan daya tahan hidup di antar bisnis kecil. Ada juga faktor penyebab kegagalan bisnis kecil, diantaranya manajemen tidak berkompeten dan tidak berpengalaman, lalu kurangnya memberi perhatian, lalu sistem kontrol yang lemah, dan tidak cukup modal. Selain kegagalan, pasti ada juga keberhasilan. Nah, faktor penyebab keberhasilan bisnis kecil diantaranya adalah kerja keras, dorongan dan dedikasi, permintaan pasar akan produk atau jasa yang disediakan, lalu kompetensi manajerial dan juga keberuntungan tentu. Menjelaskan usaha perseorangan dan persekutuan antara membahas keuntungan dan kerugian. Masing-masingnya adalah usaha perseorangan dimiliki dan biasanya dioperasikan oleh suatu orang. Ada intensi pajak bagi bisnis baru yang kemungkinan menderita kerugian pada tahap awal. Kekurangan utamanya adalah tanggung jawab tidak terbatas. Kerugian lainnya adalah kurangnya komunitas. Usaha perseorangan bubar bila pemiliknya meninggal.
Demikian penjabaran sedikit oleh saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.